Baik Bapak, mungkin jadi beberapa hal yang mungkin Bapak bisa jelaskan untuk kami tentang bagaimana tim Kopja datang ke Kabupaten Biak Numfor terkait penanganan persoalan perdata atau hak-hak dasar manifesto daripada masyarakat adat. Mungkin itu bagian yang perlu Bapak jelaskan, terutama ada beberapa tanah yang bersengketa dengan para konglomerat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kira-kira seperti apa ke depan? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik buat saya. Kami tim Pokja Adat Majelis Rakyat Papua, Ketua Emas Tokoro dan Sekretaris Minggus Madai dan saya sendiri sebagai anggota. Kami kesini berdasarkan pengaduan daripada Bapak Sepnat Rumaropen Manduam Kapterau. Suratnya kepada MRP itu sudah 3 bulan dan saya yang nangani. Dan saya meneliti berkas dari Bapak Sepnat Rumaropen Manduam ini, itu berkisar pada putaran tanah 6 hektar ya awalnya. Nah, di atas tanah ini sejarah singkat yang telah dilalui oleh Bapak Sepnat Rumaropen Manduam itu melalui proses peradilan adat melalui LMA. Nah, lebih tegas saya mau katakan lagi, kami di Majelis Rakyat Papua kami ada punya tugas itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 yang diberikan kepada orang Papua untuk memproteksi keberpihakan dan menjembatani aspirasi masyarakat adat. Majelis Rakyat Papua itu berdiri karena ada budaya dan adat. Dan tugas kami di Pokja Adat itu menyelesaikan seluruh sengketa tanah di 28 kabupaten satu kota di tanah Papua. Dan perlu diketahui, tanah yang dinadukan kepada MRP dan itu sudah sampai di Pokja Adat dan Pokja Adat menindaklanjuti untuk menyelesaikan kasus tanah yang Bapak Sepnat alami selama kurang lebih tidak salah ada 20 tahun ya. Tanah ini ketika kita urutkan sampai baru tadi tanggal 13 kita dengar lagi pembacaan dari peradilan adat LMA Biak Numfor. Ini kan sudah sangat jelas keputusan adat. Tanah itu tidak bisa dipindah tangankan kalau bukan pemiliknya. Walaupun ada marga yang sama, tetapi bukan haknya, akan gugur juga demi keputusan adat. Kami MRP melihat kepada persoalan persil tanah dari awal itu kepada siapa? Apa dikasih melalui perang dalam mempertahankan haknya, atau dikasih melalui perkawinan, atau dikasih melalui pembunuhan. Dalam hukum adat kita itu cuma 3 itu. Nah, ternyata tanah ini tanah hibah perkawinan antara Bapak Sepnat Rumaropen Manduam punya moyang dengan Bapak Randongkir punya moyang. Perkawinan itu akhirnya Bapak Randongkir membagi tanah itu memberikan kepada iparnya. Nah, kalau sudah itu berarti kan Rumaropen hanya Sepnat Manduam Kapiterau. Tidak ada Rumaropen yang lain. Nah, kalau di sini sudah kita dengar, berarti tidak ada lagi tanah hak itu di Rumaropen keluarga yang lain. Hanya kami tahu adalah keluarga Sepnat Rumaropen Manduam. Karena sudah diberikan hak oleh Randongkir Nganipi. Ya. Pemiliknya adalah Randongkir. Itu sudah jelas. Sudah dalam sisi adat. Satu tambahan lagi. Kira-kira terkait tanah bersengketa dengan Susanto Pirono, kira-kira langkah dari pihak MRP seperti apa? Responnya? Kami respon MRP tadi kami sudah pegang keputusan peradilan adat sesuai hukum peradilan adat yang mereka sudah bersidang sampai pada akhirnya mereka putuskan. Sudah diputuskan. Kira-kira saran lain seperti apa untuk beliau? Kami MRP punya satu keputusan SK. Keputusan itu sudah ada. Jadi tinggal siapa yang memberikan pengaduan. Kami cuma RDP itu cuma hanya seremonial. Seremonial kita fasilitasi, tapi keputusan lembaga itu sudah ada satu. Untuk 28 kabupaten kota di tanah Papua. Jadi siapa yang mengadu cuma tinggal kami hanya mendapat keterangan, kami ketemu bicara, sudah jelas statusnya, SK-nya kita kasih turun. Mohon maaf lagi tambahan Bapak, jika keputusan SK-nya sudah dikeluarkan terus tidak ada respon baik dari pihak
Bapak Santo Pirono, kira-kira seperti apa tanggapan MRP? Konsekuensinya itu pelanggaran norma hukum adat. Hukum adat. Ya, itu satu saja. Oke, baik. Palingan kita perintahkan kepada Bapak Setnat untuk harga diri martabat yang diberikan oleh moyang antara perkawinan sama sekali tidak digubris oleh pengguna. Betul. Konsekuensinya tanah ditarik. Tarik kembali. Ditarik. Kalau mau bawa ke sampai hukum manapun tetap tanah ditarik. Hukum di Republik ini tetap menganut hukum undang-undang pokok agraria adalah hukum adat. Karena itu hukum Belanda yang tidak pernah dipisahkan itu paham baik kepada semua pemerintah yang ada di tanah Papua dan khususnya di Kota Biak. Terutama kepada pihak BPN. Anda pelaku utama terhadap persoalan ini. Karena Anda terbitkan sertifikat tanpa ada alas hak dari pemilik sesungguhnya. Harusnya Anda mau terbitkan sertifikat bukan kepada Susanto Pirono, tetapi kepada siapa pemilik awalnya yang kau kasih dan sertifikat negara, harus sudah alas haknya sebagai pelepasan. Nah, alas hak itu apa? Itu untuk membuktikan bahwa itu legitimasi bahwa dia punya tanah, maka keluarkan sertifikat. Tapi selama ini kan BPN kan mengacaukan situasi, dan kami sudah tahu BPN di seluruh tanah Papua. Dan tidak ada cerita lain, saya ajak kepada Pak Susanto Pirono, Bapak kalau punya tiket baik, Bapak selesaikan tanah itu kepada Bapak Sepi Perumahan Pemanduan. Saya sebagai anggota MRP, saya jamin sampai di pengadilan manapun, Bapak tidak akan menang. Walaupun Bapak dianggap menang kemarin lewat pengadilan. Dan saya mengingatkan lagi, saya orang yang pernah gugurkan tanah sertifikat. Padahal uang sudah dibayar 500 juta di Polres Jayapura. Tanah itu sampai sekarang Bapak bisa tahu nanti ada di Kota Raja, baku depan DPR Kota Jayapura, Kota Madya Jayapura. Tanah milik suku Wiwo. Sertifikatnya dijual oleh Dr. Transmano. Wali Kota Jayapura. Bukan. Ada masyarakat. Padahal tanah itu bukan tanah milik Transmano. Tanah itu milik suku Wiwo. Suaminya Bapak Abguru di Arso. Suaminya ini orang Biak. Istrinya itu adalah orang asli pemilik tanah. Kulayat. Saya yang gugurkan sertifikat itu. Saya Herman Yoko yang gugurkan sertifikat itu. Dan hari ini saya berani katakan kepada Pak Susanto, saya berani gugurkan Pak Susanto punya sertifikat. Kenapa tidak bisa? Saya berpegang pada dasar hukum yang saya bilang tadi. Kalau semua para mananwir, para kepala suku, kepala keret, atau masyarakat sudah mengakui bahwa itu pas saya pegang kopi. Kenapa Pak Susanto harus khawatir lagi? Saya ajak Pak Susanto dengan baik. SK kita akan turunkan SK MRP. Kalau bagus Pak Susanto panggil Bapak Setnat bicara keluarga. Kalau putusan MRP tanah dicabut. Tanah dicabut karena tema besar MRP hanya satu dalam keputusan MRP dalam pleno, penyelamatan tanah dan manusia Papua. Ingat, itu keputusan MRP tidak bisa diganggu oleh siapapun. Itu Republik sudah kasih kewenangan kepada MRP untuk MRP mengatur dan melindungi dan memproteksi orang Papua. Ini masih baik kita datang, kita bicara secara baik. Tapi secara kasar kalau kita turunkan SK tanah, kita suruh Pak Rumorben cabut tanah itu. Tidak boleh diperjualbelikan. Berarti ini tanggapannya masih bisa ada mediasi lah. Ketika ada niat ini baik. Ini masih bisa kita kasih kasih kesempatan ke Pak Setnat, Rumorben Manduan untuk negosiasi dengan Pak Susanto Pirono. Tapi kalau MRP punya sikap satu tanah diambil. Baik. Silakan Pak Susanto boleh berikan keberatan. Gugat MRP saya melihat. Saya anggota Pokja dan bicara gugat MRP kalau berani. Tapi jangan sampai Bapak yang kita seret balik. Kita hargai Bapak. Bapak datang untuk memberikan banyak support kepada banyak orang. Support khususnya kepada pemerintah daerah. Karena kami tahu bahwa pemerintah daerah Biak Numfor tidak punya uang. Tapi Bapak yang bisa bantu untuk pembangunan itu jalan. Ya tolonglah Bapak juga hargai masyarakat. Jadi saya sarankan kepada Bapak Susanto, lewat saya punya pernyataan sikap saya ini sebagai anggota Majelis Rakyat Papua. Nama saya jelas Herman Yoko, utusan adat dari Kerom perbatasan. Ya, saya minta tolong. Saya di MRP saya tidak bicara untuk satu daerah Kerom. Saya bicara untuk satu kesatuan Papua besar ini. Saya akan lindungi dan saya akan proteksi dan saya akan membela hak-hak mereka. Saya minta tolong ke Bapak Susanto, tolong. Dalam kesempatan ini saya akan dengar bahwa Bapak Susanto sudah panggil Bapak Setnat untuk hati ke hati. Mungkin pesan saya itu saja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Sudah.